Halo rekan-rekan pembelajar yang luar biasa, bertemu lagi dengan saya Nugroho Wicaksono. Saya trainer, coach, dan writer. Baik, kali ini kita akan belajar mengenai konsultatif selling. Sebenarnya konsultatif selling ini bukan ilmu yang baru, tetapi sudah dikenalkan di tahun 1970. Namun sejak saat itu ternyata banyak sekali para sales yang menggunakan tentang metode, model atau teknik konsultatif selling ini, bahkan hingga sekarang masih banyak digunakan oleh para sales untuk menjual produk atau jasa. Oke, baik. Ada 3 objektif dalam pembelajaran kita. Pada bagian yang pertama kita akan belajar mengenai definisi konsultatif selling. Pada bagian kedua kita akan belajar mengenai keunggulan model konsultatif selling. Dan pada bagian yang ketiga kita akan belajar bagaimana mempraktekkan konsultatif selling secara efektif. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran di bagian yang pertama. Oke, teman-teman, mengenai konsultatif selling ini, apa sih definisinya? Mungkin ada dari Anda yang sudah pernah tahu tentang konsultatif selling ini, namun ada juga yang masih asing dengan istilah konsultatif selling ini. Baik, secara definisi, konsultatif selling adalah suatu teknik penjualan oleh seorang penjual atau sales yang bertindak sebagai penasehat, sebagai konsultan, atau sebagai advisor dalam membantu pelanggan menemukan produk. Produk itu bisa berupa barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan si klien atau pelanggan. Nah, kita pernah mengenal, mungkin Anda dan saya, tentang apa itu hukum Pareto. Nah, hukum Pareto bukan hal yang asing lagi bagi kita, namun kali ini lebih difokuskan pada hukum Pareto dalam penjualan. Oke, hukum Pareto mengenai penjualan ini menjelaskan bahwa 80% penjualan itu berasal dari 20% pelanggan. Yang dimaksud dengan 20% pelanggan ini adalah para pelanggan yang loyal terhadap perusahaan. Nah, tentunya dalam hal ini ada kontribusi salesman atau sales eksekutif atau tenaga penjualan yang melakukan penjualan secara proaktif sehingga bisa mencapai 80% penjualan bagi perusahaan. Nah, kita lanjut ke tugas sales itu apa sih? Nah, umumnya kita sudah sama-sama mengetahui bahwa sales ini adalah ujung tombak bagi perusahaan. Jadi profit perusahaan itu bisa tercapai jika sales melakukan penjualan secara banyak gitu ya. Nah, kali ini ada 4 tugas salesman atau sales people yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah seorang sales itu perlu mengetahui atau mengidentifikasi background pelanggan. Background pelanggan ini biasanya berupa nama pelanggan tersebut, lalu usia pelanggan tersebut, lalu tinggalnya di mana, kebutuhannya selama ini, dia sukanya apa, dan sebagainya. Nah, itu background pelanggan. Bahkan seorang sales juga perlu tahu bahwa setiap pelanggannya itu daya belinya seperti apa. Nah, selanjutnya seorang sales people itu juga perlu mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan problem dari para pelanggannya. Nah, jika hal ini sudah dilakukan, maka selanjutnya uh, sales akan lebih mudah untuk memberi dan menawarkan alternatif solusi terbaik. Nah, perlu diingat bahwa tugas sales people dalam hal ini dalam konsep konsultatif selling ini adalah uh, berperan sebagai apa tadi? Sebagai seorang yang mampu memberikan uh, seseorang yang mampu memberikan advice, saran yang terbaik tentang produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan
Tentunya hal yang ditunggu-tunggu oleh para sales adalah terjadinya closing. Nah, jika sudah terjadi closing artinya uh, penjualan Anda sudah terpenuhi. Namun ada yang perlu diingat bahwa ternyata sales closing itu tidak cukup. Jadi ketika Anda melakukan closing itu tidak cukup sampai di situ. Artinya ada hal yang perlu dilakukan setelahnya. Apa itu? Yaitu melakukan maintenance jangka panjang terhadap pelanggan Anda. Jadi pelanggan Anda itu perlu di maintenance terus supaya pelanggan ini loyal terhadap produk dan perusahaan Anda. Baik teman-teman, terima kasih sekian dari saya untuk pembelajaran di bagian yang pertama ini. Semoga bermanfaat, Anda bisa mengambil manfaatnya dari pembelajaran yang singkat ini. Terima kasih.